Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada ayyazakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in wa sallim tasliman katsira. Saudara, ada sesuatu yang hilang pada diri kita. Ada sesuatu yang hilang pada keluarga kita. Bahkan bisa jadi yang hilang itu pada masyarakat kita sampai pada negara kita. Yang saya maksudkan yang hilang itu adalah nilai keberkahan. Bukan berarti berkahnya hilang, tetapi berkah itu banyak yang tidak berpihak kepada kita karena mungkin adanya kesalahan pada diri kita. Kesalahan juga macam-macam, ada yang disengaja atau mungkin karena ketidaktahuan. Yang itu yang harus diberitahu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang keberkahan. Keberkahan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beberapa titik. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan bahwa keberkahan itu ada pada iman dan takwa. Al-A'raf ayat yang ke-96 mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika seluruh penduduk bumi, jika seluruh isi kampung, jika seluruh komunitas manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kami bukakan pintu barokah, baik yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi. Saudara, jadi sumber keberkahan itu banyak. Keberkahan bisa muncul, turunnya datang dari langit, atau mungkin bisa muncul dari bumi. Dan itu seyogianya untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Tapi bisa jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri terkadang salah disikapi oleh masyarakat sampai-sampai yang muncul kebalikannya. Saya ambil contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hujan itu sebenarnya membawa keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air dari langit yang bernama hujan itu membawa berkah. Tapi fakta di lapangan bukan keberkahan, tapi justru menimbulkan bencana bagi kehidupan. Jadi ada sesuatu yang salah. Nah, yang salah itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah bukannya ayat Al-Quran, tetapi bagaimana caranya kita menerjemahkan keberkahan itu sendiri agar berpihak kepada kita, sehingga diperlukan adanya satu aktivitas kita yang mendukung bagaimana caranya supaya apa yang
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fasilitas hidup itu semuanya bernilai berkah. Kalau di Indonesia itu bisa saja hujan merupakan salah satu sumber keberkahan. Karena apa? Karena memang curah hujannya begitu banyak, begitu besar, begitu tinggi. Bahkan untuk Bogor saja curah hujan kan 370 ml. Artinya kalau air hujan itu tidak mengalir, air hujan itu tidak meresap ke dalam tanah, air hujan itu tidak menguap ke udara, maka Bogor akan terendam setinggi 3,7 meter. Itu maksudnya begitu. Nah, tapi ternyata hujan yang turun itu sendiri itu bisa membawa keberkahan sebenarnya gitu. Asal kita pandai untuk memanagenya. Gitu. Itu kalau yang namanya hujan sebagai sumber berkah, tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengendalikan. Hujan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak perlu untuk ikut campur tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala tentang ini. Dapat kita baca di dalam Al-Qur'an. Paling tidak ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Berapa banyak manusia yang sudah meramal tahun ini bakal terjadi kiamat, tahun sekian bakal terjadi kiamat. Sampai sekarang aman-aman aja. Itu yang pertama. Yang kedua, wanunazilul gois. Yang menurunkan hujan itu adalah kemampuan ataupun hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun umpamanya ada upaya dari manusia untuk merekayasa, itu hanya upaya. Sementara yang mempunyai kewenangan untuk menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah terjadi satu kasus tahun 60-an. Daerah Jampang Surade, Sukabumi. Itu hampir kelaparan warganya karena 6 bulan nggak turun hujan. Banyak yang berteriak, banyak yang mengadu, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata memang hujan belum diturunkan. Ujung-ujungnya mengadu kepada pemerintah. Dibuatkan satu metode hujan buatan. Dibuat tanda kutip saja, hujan buatan. Artinya manusia merekayasa hujan. Pada saat zat kimia ditembakkan di atas Jampang Surade, itu seketika terjadi awan, mendung, bergelayut, berwarna hitam, dan semua warga masyarakat sudah bertepuk tangan. Sebentar lagi bakal hujan. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat hujan yang diharapkan turun itu di atas Jampang Surade, seketika bertiup angin kencang dari arah Pelabuhan Ratu. Calon hujan yang berbentuk awan yang begitu menggelayut itu terbawa. Ujung-ujungnya jatuhnya di Bogor. Ini manusia kan hanya upaya. Jadi membuat satu rekayasa tentang hujan itu dapat dikatakan sebagai hal yang mustahil karena kewenangan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu persoalannya adalah mengapa kita tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bagaimana caranya supaya hujan itu sendiri benar-benar turun dari langit itu membawa nilai berkah. Bukan membawa pilak, bukan membawa bencana. Allah tidak memikulkan beban melebihi kemampuan hambanya. Jadi kalau ada hamba yang merasa terbebani dengan apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ada pada 2 titik. Yang pertama, kita salah menggunakan pikulan. Sementara yang kedua, sekalipun pikulannya sudah benar tetapi salah cara memikul. Itulah yang dibimbingkan oleh agama.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.